Halo, selamat datang di channel Lucky Haryadi. Sekarang gue mau nge-review buku. Buku ini judulnya The Confidence Game oleh Maria Konnikova. Ini diterbitkan tahun 2016. Ini buku adalah tentang bagaimana seorang bisa menipu. Ini gue sebut bukan penipu biasa ya, karena ini disebut penipu ulung. Agak aneh disebut kalau gitu gue pakai istilah yang namanya conman atau confidence man. Jadi orang ini bisa bukan cuma menipu, tapi bisa mengambil kepercayaan, dan ketika kita jatuh tertipu, kita tidak percaya kita ditipu dan kita tetap akan mengikutinya. Kurang lebih gitulah conman. Ya, salah satu conman yang paling terkenal adalah Bernie Madoff. Dia bisa menipu sampai miliaran US dollar dan dia bisa beroperasi sampai 20 tahun. Nah, Maria Konnikova ini bukunya berisi tentang cerita-cerita tentang penipu ulung, dan dia melakukan interview, melakukan riset yang mendalam. Jadi dalam buku ini tuh banyak kisah-kisah penipuan ulung yang dia riset. Jadi kalau suka tentang tipe-tipe kayak Ocean Eleven, Catch Me If You Can, atau yang terakhir baru gua nonton Bad Genius, gimana seseorang itu bisa mendapatkan kepercayaan dan nipu sampai seluruh kepercayaannya pada orang itu. Kalau kita sebut saja conman. Oke, ini dibagi review ini dengan proses dari sisi penipunya, dan yang paling utama adalah gimana supaya kita nggak kena scam atau penipuan. Gue akui gue juga pernah kena scam kecil sampai scam besar. Luar biasa men. Kalau ketemu udah deteksi orang ini, gue yakin sih sulit banget untuk lepas dari jebakan conman. Oke, kita sebutin dulu tentang dari buku ini ciri-ciri conman-nya supaya kita kenal bahwa yang pertama, conman itu memiliki 3 sifat utama, yaitu dia itu tega, terus penuh percaya diri, dan dia melakukan strategi jangka panjang. Kadang-kadang kita yang bukan seperti conman ini, kita nggak kebayang pola pikirnya karena dia itu tega banget dan dia memanfaatkan kelemahan yang ditipu itu dieksploitasi semaksimal mungkin. Bagi orang normal kayaknya nggak kebayang karena ini dia udah cerdas dan juga tega. Yang kedua, conman ini adalah orang yang benar-benar memperhatikan orang lain. Jadi dia bisa mendeteksi orang yang bisa ditipu dan yang nggak bisa ditipu. Dan berita buruknya adalah bahwa semua orang itu bisa ditipu karena bukan masalah pendidikan, bukan masalah umur, gender, itu nggak ada pengaruhnya, tapi di mana posisi kita dalam kehidupan. Jadi contohnya kalau misalnya kita lagi butuh uang, kita benar-benar putus asa membutuhkan uang, kalau kita melihat jebakan conman tentang iuran harta, kita mungkin jatuh pada hal itu. Atau ketika patah hati, pokoknya ketika kondisi emosional kita tidak stabil. Karena conman ini mendeteksi dari sisi emosional dan dia menyerang dari sisi emosional. Jadi itu yang perlu dijaga, sisi emosi kita. Terus yang terakhir, proses bagaimana conman bisa menipu. Jadi dari yang tadi pertama, dia mendeteksi targetnya, dan biasanya dia mempelajari targetnya, apa yang disukai targetnya, apa kebiasaan targetnya, dan dia berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari targetnya. Apa yang dilakukan? Biasa kita kalau udah familiar sama orang, kita bisa nyaman. Misalnya kalau kita suka dengan tim bola A gitu, dia bisa ngomongin tentang tim bola A, dia bilang punya memorable A. Pokoknya dia akan membangun fantasi bahwa dia adalah teman terbaik kita. Begitu kita mendapatkan trust, dia tidak langsung menipu, tapi dia akan membuat sebuah cerita, ilusi tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Misalnya, biasanya sih tentang uang. Dia mulai menipu tentang bagaimana dia bisa mengerjakan uang kita dan menggandakan uang kita jadi banyak. Terus kalau misalnya kita sudah menyerahkan semua uangnya dan ternyata janjinya tidak sesuai, dia masih bisa mengarang ilusi baru. Jadi dia akan membuat cerita bahwa kegagalan ini mungkin karena kitanya yang kurang atau kondisinya tidak menentukan, dan kita kalau udah jatuh percaya pertama kali biasa lebih mudah kedua atau ketiga kali percaya karena
dari sisi yang ditipu juga dia nggak mau merasa dia mudah ditipu. Tetapi kenyataannya bikin dia lebih terjatuh dengan penipuan yang lebih dalam. Oke, sekarang kalau kita sudah mengetahui cara kerja konmen, gimana caranya kita supaya lebih tahan dari konmen. Ini adalah beberapa tips yang gue pelajari dari buku ini dan yang kita alami dan apa yang bisa kita hadapi. Walaupun nggak 100% kita bakal bebas dari penipuan. Pertanyaannya dari buku ini yang akan dijawab, The Confidence Game, siapa sebenarnya target konmen ini? Ternyata adalah semua orang, termasuk gua dan lo juga. Kenapa kita target penipuan ya? Karena kalau kita memiliki rasa kepercayaan pada masyarakat dan orang lain, itu adalah satu hal yang kita berikan dan kita akan memiliki resiko untuk ditipu. Tapi itu satu hal yang tidak perlu kita ubah karena kita wajib memiliki kepercayaan karena banyak hal positif lainnya walaupun berisiko ditipu. Tapi ada beberapa hal yang secara psikologi bisa kita sadarkan dan supaya kita bisa lebih aware terhadap penipuan. Yang pertama adalah sikap kita yang optimis dan gak fair. Jadi kalau kita menganggap, contohnya nih ya, resiko orang sakit paru-paru karena merokok. Biasanya perokok kalau ditanya resikonya biasanya mereka tahu dan apakah mereka akan mendapatkan resiko itu, biasanya mereka menganggap lebih rendah dari resiko sebenarnya. Padahal mereka tahu risikonya dan kalau mereka bilang ke orang lain, kalau orang lain di pinggir jalan ngerokok, apakah dia akan terkena penyakit ABC, mungkin dia lebih bilang, ya cenderung lebih tinggi risikonya di orang lain daripada diri sendiri. Itu adalah sikap kita yang terlalu optimis. Hal optimis ini mungkin salah satu mekanisme kita untuk bertahan hidup. Tapi ada baiknya kita mengevaluasi juga. Jadi kalau emang beresiko untuk orang lain, kita juga memiliki risiko yang sama. Begitu juga dengan penipuan. Penipuan ini bisa menyerang siapa aja. Dan mungkin kita menjadi targetnya konmen juga. Apalagi di dunia online, semakin banyak data dan semakin banyak akses, penipu bisa masuk ke dalam diri kita. Oke, yang kedua adalah orang yang lebih rentan ditipu adalah orang yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Jadi dia ngerasa dia lebih baik gitu. Jadi bisa dilihat indikasinya kalau ya pengemis minta atau meminta sumbangan itu lebih gampang. Jadi ini adalah yang dimanfaatkan oleh konmen. Kalau orang yang memiliki nilai superioritas tinggi, itu bisa dimanfaatkan juga bahkan oleh penipu. Penipunya udah tahu pernah nipu kemana-mana dan nggak ada yang percaya sama dia. Tapi dia akan bisa menipu orang yang memiliki nilai moral tinggi, memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan itu yang menyebabkan apa udah orang nipu beratus-ratus kali tapi orang menurunkan pertahanannya karena ngerasa lebih pinter, nggak akan ketipu pemikiran pertamanya. Dan yang kedua adalah dia ingin memberi kesempatan yang tidak orang lain beri kesempatan. Dan itu adalah sebuah trik yang dibangun oleh konmen pada target penipuan. Jadi hati-hati dengan hal itu. Kalau udah kenal orang dengan reputasi penipu, sebaiknya jangan didekatin. Oke, yang ketiga dan terakhir, biasa orang yang udah kena scam atau penipuan, biasa penipuan halus kayak investasi sama temen atau ya disuruh invest ternyata nggak balik, itu biasa kita melupakan itu sebagai pelajaran. Jadi Maria Konnikova ini menemukan bahwa manusia itu sering melupakan kesalahan yang dia ambil gitu, dan kita itu jarang belajar dengan kesalahan kita. Jadi ini yang menyebabkan orang yang pernah ketipu dengan trik yang sama bisa jadi dia ketipu lagi dengan trik yang sama. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita tuh harus mengevaluasi diri dan harus mengakui kesalahan kita supaya kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Oke, ini adalah akhir dari review dan apa yang gue pelajari dari buku ini. Ini merupakan request dari viewer, dari teman gue. Dan bagi kalian yang pengen request review buku atau konsep dan nggak sempet untuk melakukannya, bisa komentar di sini, nanti bisa dijadiin ide konten berikutnya.
Sekian dan terima kasih, semoga berguna. Dan jangan sampai kena penipuan.